warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama sekali khatib menyerukan kepada jamaah sekaliannya, marilah kita senantiasa untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi semua apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rezeki, sungguh Al-Quran telah menjelaskan konsep rezeki bagi manusia dengan begitu rinci dan sangat detail. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 6 yang artinya kira-kira tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan
ia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya. Semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut, Profesor Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir Indonesia, menyebutkan bahwa kekuasaan, nikmat-nikmat dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tak satu binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah dengan karunia-Nya telah menjamin rezekinya yang layak dan sesuai dengan habitatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui di mana binatang itu menetap dan kemana ia akan ditempatkan setelah kematiannya. Semua itu tercatat di sisi Allah dalam sebuah kitab yang menjelaskan al-ikhwal makhluk-makhluknya. Dari ayat dan tafsiran tersebut terdapat tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki ciptaannya. Maka bagi kita hendaknya tidak perlu riskan atau risau terhadap rezeki, terhadap apa yang akan kita makan hari ini, lebih-lebih di hari esok nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menganjurkan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, Islam adalah agama yang menganjurkan penganutnya untuk mencari penghidupan duniawi, untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Ajaran Islam memerintahkan manusia untuk bergerak mencari rezekinya, tentu rezeki yang halal. Bekerja mencari penghidupan duniawi itu merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, berdiam diri, tidak mau bergerak, tidak mau bekerja, menyengaja diri untuk menganggur, bahkan meminta-minta sedekah, padahal fisiknya masih kuat untuk bekerja, yang demikian itu dipandang kurang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam suatu hadis dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairin min ayyasa'ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'ama. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia mengemis kepada seseorang, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang baru saja disebutkan secara tegas berisi anjuran untuk kita agar mau bergerak untuk mencari rezeki. Kendati pekerjaan yang kita jalani saat ini remeh menurut pandangan masyarakat pada umumnya, atau pekerjaan kita biasa saja, namun selama itu halal, maka tidak mengapa dibanding kita bergantung pada aktivitas meminta-minta kepada orang lain tanpa ada usaha, maka lebih baik adalah bekerja. Berkaitan dengan hal ini, para nabi dapat menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang yang kesolehannya tidak diragukan lagi, akan tetapi mereka juga tidak lupa terhadap pencarian dan penghidupan di dunia ini, supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Jamaah sekalian, contohlah Nabi Daud yang makanannya berasal dari hasil usaha yang dikerjakannya sendiri. Kemudian contohlah Nabi Musa untuk mendapatkan makanan yang halal. Begitupun dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai pedagang di masa mudanya. Apabila motivasi duniawi yang membuat kita semangat dalam bekerja tidak cukup bagi kita, ingatlah terhadap
motivasi ukhrawiyah, yang artinya siapapun yang di waktu sore merasa lebih lelah karena mencari nafkah, maka di saat itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki dan hasil usaha adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Segala yang kita usahakan dari pekerjaan kita terkadang menghasilkan sesuatu dan terkadang tidak. Apabila menghasilkan sesuatu, ada kalanya itu bisa dimanfaatkan oleh kita atau tidak bisa, dengan semisal hasil usaha tersebut hilang, dicuri orang atau diberikan kepada orang lain karena satu atau dua hal. Nah, adapun hasil usaha yang bermanfaat bagi kita, dapat kita pakai, bisa kita makan, itulah yang dinamakan rezeki kita. Boleh jadi seseorang yang kaya, yang hartanya berlimpah ruah, namun selama masa hidupnya ia hanya menghabiskan beberapa saja dengan hartanya tersebut. Adapun sisa hartanya yang masih banyak menjadi hak ahli warisnya, maka itu adalah rezeki ahli warisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terpenting lagi soal rezeki adalah rezeki tidak selalu berbentuk harta. Rezeki bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk non materi. Rezeki bisa juga berbentuk spiritual. Kita setiap hari bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menunaikan zakat di bulan Ramadan, bahkan hingga melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan rezeki. Ya, rezeki ketaatan dan hidayah yang diturunkan kepada para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah yang kita lakukan memiliki sisi kemanfaatan bagi diri kita sendiri? Baik, selain ibadah, rezeki itu juga dapat berupa teman yang baik yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Lebih-lebih teman kita mengerti dan paham ilmu agama, sehingga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jodoh yang baik adalah rezeki juga. Pasangan yang baik adalah rezeki juga, akan menjadikan diri kita tenang dan damai dalam menjalankan bahtera rumah tangga sehingga akhir hayatnya nanti, bahkan hingga kembali dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pendidikan yang sekarang kita dapatkan baik di sekolah, di kampus, di majelis taklim atau di tempat manapun, itu merupakan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, sebab pendidikan yang kita dapatkan saat ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang paling sering kita abaikan adalah untuk mensyukuri rezeki yang berupa oksigen yang kita hidup tiap hari detiknya, tak dapat dibayangkan apabila 1 menit saja kita tidak dapat menghirupnya, tentu sesaklah nafas kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyangkut soal rezeki, memang manusia adalah makhluk yang sering merasa riskan dan risau soal kehidupan duniawiya. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang bagi kita, sebab tanpa naluri kecemasan akan rezeki, tubuh kita tidak akan merespon untuk bergerak mencari nafkah. Akan tetapi rasa cemas yang berlebihan terhadap rezeki pun tidaklah baik. Apalagi rasa cemas tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa rezeki tidak hanya bersifat materi saja, akan tetapi jika tidak mau merenung dan berpikir. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an
عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على أمره إلا ما هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلداتنا إندونيسيا بلدة طيب ورب غفور. ثم خصوصا على هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكرات والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.